yang ulun tuan muliakan dan hormati pada gurai getanyo Tungku Imam Syekh, bandum-bandum, pengurus masjid, dan seterusnya kepada gurai getanyo imam salat yang kehadir malam yang berbahagianyo, dan seterusnya kepada seluruh kaum muslimin, hadirin hamba Allah, hadirin dan hadirat hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau Nasaihid Diniyah, beliau menyatakan inna tilawatal Qur'anil azim min a'zamil ibadat, min afdalil ibadat wa a'zamil qurabat wa ajallit ta'at. Sesungguhnya membaca Al-Quranul Karim itu sebahagian daripada seutama-utama ibadat, wa a'zamil qurabat, dan sebahagian daripada seagung-agung bentuk mendekatkan, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajallit ta'at, dan setengah daripada setinggi-tinggi ketaatan. Tiga perkara yang ada di dalam kita membaca Al-Quranul Karim, terlebih pada bulan suci Ramadan, sunat muakkad, sunat dikuatkan ketimbang daripada bulan-bulan yang lain. Pertama, membaca Al-Quran yaitu sebahagian daripada seutama-utama ibadat. Yang kedua, sebahagian daripada seagung-agung mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu setinggi-tinggi daripada ketaatan. Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menyumbang sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik mereka sumbang dengan diam-diam, sirrah, tidak diketahui oleh orang yang lain, wa alaniyah, sama saja dia menyumbang dengan terang-terangan diketahui oleh orang yang lain. Yarjuna tijaratan lan tabura, mereka mengharap tijaratan lan tabura, perniagaan yang tidak akan merugi, mekad yang tidak akan merugi. Allah berfirman, apa yang Allah balaskan kepada mereka, liwaffiyahum ujurahum, Allah akan membalas kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah kepada mereka sebahagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Asy-Syakuru, Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani, seutama-utama ibadat umatku yaitu membaca Al-Quran.
Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, kutibat lahu hasanat, ditulis baginya akan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 daripada kebaikan. Satu huruf yang kita baca, maka nilainya 10 daripada kebaikan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak berkata, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun, bahkan alif itu satu huruf. Walam harfun, dan lam itu satu huruf. Wa mim harfun, dan mim itu satu huruf. Artinya alif lam mim yang kita baca, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, kemudian mim itu satu huruf, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alif lam mim yang kita baca dengan 30 kebaikan, bukan 10 kebaikan, tetapi dengan 30 kebaikan. Ada orang yang sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari dan malam, dia sibuk mempergunakan waktu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah berfirman, ada hamba yang hamba itu sibuk dengan membaca kitabku, ada hamba yang hamba itu sibuk dengan berzikir kepadaku, aku akan memberi kepadanya lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Man syaghalahu dzikri, siapa yang menyibukkan akannya oleh berzikir kepadaku, wa tilawatu kitabi, dan sibuknya dengan membaca kitabku, an mas'alati, sehingga dia tidak sempat berdoa, tidak sempat memohon kepadaku, a'talahu afdala ma'u'tis sa'ilin, aku akan memberi kepadanya akan yang lebih baik daripada apa yang dimohon oleh orang yang mohon. Lebih baik aku beri kepada hambaku yang sibuk dengan membaca kitabku, sehingga tidak sempat dia berdoa memohon kepadaku. Lebih baik aku berikan kepadanya dari apa yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang selalu memohon kepadaku. Begitu hebatnya kita membaca kalam Allah, begitu hebatnya kita membaca Al-Quranul Karim. Satu huruf yang dibaca di dalam salat, maka lebih lagi nilainya salat berdiri, kata Sayyidina Ali, dengan 100 kebaikan. Kemudian dalam salat duduk, salat sunat misalnya, dibalas dengan 50 kebaikan. Di luar salat dengan bersuci dengan ada wudu, maka dibalas dengan 50 kebaikan, 25 kebaikan. Kemudian di luar salat dengan tidak ada wudu, yaitu dengan 10 kebaikan. Itu paling kurang satu huruf daripada kitab Allah yang kita membaca, apalagi ini, yaitu kesempatan di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa andai kata Al-Quran ini Allah turunkan atas gunung, atas bukit, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, andai kata kami turunkan ini Al-Quran atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, sungguh engkau akan melihatnya wahai Muhammad, gunung itu tunduk khasyi'an,
mutasaddian, gunung itu akan terbelah, gunung itu akan meledak, min khasyatillah, dari karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir dijelaskan bahwa gunung diberi oleh Allah, andai kata diberi oleh Allah akal, kemudian Al-Quran diturunkan di atas gunung, maka gunung itu tunduk kepada Allah. Mutasaddian, gunung itu akan terbelah, gunung itu akan meledak karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika gunung memahami dalam Al-Quran tentang ancaman-ancaman Allah nanti di yaumil qiyamah, di dalam Al-Quran tentang perintah-perintah Allah kepada hambanya, dalam Al-Quran tentang larangan-larangan Allah kepada hambanya, maka gunung itu akan meledak, gunung itu akan pecah, min khasyatillah, dari karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita tidak merasa takut? Bahkan kadang-kadang tidak ada selera kita kepada Al-Quranul Karim. Di depan kita lihat mashaf Al-Quranul Karim, ataupun ada hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, tapi kita tidak ada selera, na'udzubillah, kepada Al-Quranul Karim. Lebih selera kita kepada WA, lebih selera kita kepada HP. Pekan lagian Imam Al-Haddad mengatakan, andai kata bukan karena kegelapan, na'udzubillah, di dalam hati hamba, andai kata bukan karena keras hati hamba, andai kata bukan karena sedikit mengenal Allah akan hamba, maka sungguh hamba itu akan gemetar sebagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mendengar Al-Quranul Karim gemetar hatinya, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini karena ghaflah, kelalaian hati kita. Kita banyak mengingat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit kita mengingat Allah, kemudian hanya karena kegelapan hati kita, sedikit kita mengenal Allah. Al-Quran ini kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena inilah, maka mungkin selera kita kepada Al-Quran amat kurang. Galak tanya kepada baca Al-Quran amat kurang. Le tak pegah haba yang lain ketimbang daripada membaca Al-Quranul Karim. Hanta tim pegat oleh tanya jadwal untuk tanya membaca Al-Quranul Karim. Coba tak pegat oleh tanya jadwal, misalnya sebelum duhur 5 menit, sesudah salat duhur 5 menit, sebelum asar 5 menit sekurang-kurangnya, kemudian sesudah asar menan insya-Allah dalam sehari 1 juz bisa kita baca. Andai kata kita membuat jadwal faqra'u ma tayassara minhu, maka baca olehmu firman Allah, akan ayat-ayat, akan surat-surat yang mudah kamu membacanya. Mungkin di kalangan tanya sukar lidah untuk membacanya, tapi banyak ayat-ayat yang alhamdulillah kita mudah untuk membacanya. Faqra'u ma tayassara minhu, alima an sayakunu minkum marda. Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit. Tidak semua waktu mampu bisa membaca Al-Quran karena sakit. Kemudian wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada yang lain ketika hari dia berjalan di bumi Allah untuk mencari karunia Allah. Bengeh poh 8 kata berangkat, poh 6 tahu Allah gedepu bahwa wate-watenyan tanyo urang hafal Al-Quran, tanyo tidak bisa membaca Al-Quran. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan di antara yang lain ada hamba-hamba Allah yang berangkat untuk memperjuangkan berperang di agama Allah. Maka Allah berfirman sekali lagi,
faqra'u ma tayassara min, maka baca olehmu apa yang mudah. Artinya jangan semuanya kamu tinggalkan. Mana waktu-waktu yang luang karena kamu mencari karunia Allah rezeki pada waktu hari, karena kamu sakit, kemudian kamu berjuang dalam agama untuk membela agama Allah. Na yang tajabut, na yang temebut, na yang lain-lain kepada Allah. Bak wate-wate yang mudah, yang mudah, bacalah Al-Quran. Wa aqimus salah, dan jangan kamu tinggalkan salat. Wa atuz zakah, dan jangan kamu lupa membayar zakat. Wa akridullaha qardan hasana, dan utangi olehmu puutang digata kepada Allah, yaitu bersedekah. Semua itu wa ma tuqaddimu li anfusikum, semua apa yang engkau kerjakan untuk dirimu itu untuk bukan orang yang lain, untuk bukan orang lain. Kamu membaca Al-Quran untuk dirimu, kamu melaksanakan salat untuk dirimu, membayar zakat untuk dirimu, bersedekah untuk dirimu. Tajiduhu indallah, semua itu akan engkau peroleh nanti di yaumil qiyamah. Indallah, di sisi Allah, khairan wa a'dama ajra, lebih baik daripada apa yang engkau kerjakan. Wa a'dama ajra, dan lebih besar pahala di sisi Allah nanti di yaumil qiyamah. Wastaghfirullah, apapun yang engkau kerjakan, baik itu kebaikan, jangan lupa wastaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita membaca Al-Quran, istighfar dengan sebanyak-banyaknya. Selesai kita melaksanakan salat, istighfar dengan sebanyak-banyaknya. Selesai kita berpuasa, istighfar dengan sebanyak-banyaknya. Selesai kita membayar zakat dan bersedekah, wastaghfirullah, dan istighfar kepada Allah. Mungkin ketika kita membaca Al-Quran banyak yang salah, hanaruh bak tempat yang sebenarnya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliaunya, betapa banyaknya ketika bulan suci Ramadan hamba-hamba Allah yang Ramadan lewat begitu saja. Betapa banyaknya hamba-hamba Allah yang ketika datangnya bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dirindukan oleh nabi-nabi dahulu, bulan yang menangis para orang-orang saleh ketika Ramadan, yaitu berpisah. Tapi banyak hamba Allah yang menyia-nyiakan akan Ramadan. Letat hamba Allah yang menyia-nyiakan Ramadan. Sedangkan Sayyidina Jabir telah berkata, wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawaan, janganlah engkau jadikan hari puasamu Ramadan dan hari kamu tidak melaksanakan puasa bulan-bulan yang lain, jangan kamu jadikan akan sama. Sedangkan Rasul telah menyatakan, qad atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Di hadapan para sahabat, syahrus siyam saidus syuhur, yaitu penghulu bulan. Qad atakum syahrus siyam, telah datang kepada kamu bulan puasa. Fa akrim bihi, maka muliakan olehmu akannya. Artinya tunaikan hak-haknya sebagaimana telah dijelaskan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak hamba-hamba Allah yang kita bicarakan seluruh dunia, ketika kita pandang, ketika yang kalian seluruh dunia kan hanya matangnya, banyak hamba-hamba Allah yang lalai sama bulu Ramadan dengan bulu yang lain. Kenapa? Pakar legenyan ini sangat dikhawatirkan, ini ditakutkan, dikhawatirkan tergolong di dalam doa-doa yang selalu kita tutup ketika kita selesai salat tarawih. Wa ja'alna fi lailati hadha syahri syarifatil mubarakah minas su'ada'il makbulin wa la taj'alna
minal ashqiya'il mardudin. Kita selalu mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah kami pada malam bulan yang mulia ini, bulan yang diberkati ini, sebahagian daripada orang-orang yang suadat, orang-orang yang mendapat kebahagiaan, makbulin, diterima akan amal yang kami kerjakan. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin, jangan engkau jadikan kami ya Allah minal ashqiya, setengah daripada orang-orang yang celaka. Baiknya pejut ya Allah malamnya seterusnya sebahagian daripada orang-orang yang celaka. Ketika doanya diajarkan, artinya apa maknanya? Ada dua golongan manusia ketika datangnya bulan Ramadan. Ada yang orang-orang mendapat kebahagiaan, ada orang-orang yang mendapat celaka, na'udzubillah. Sedangkan nafsu telah dipenjara oleh lapar dan dahaga. Syaitan dirantai, wasul silati syayatin, syaitan telah dirantai. Tetapi kenapa ada golongan-golongan na'udzubillah yang bulu Ramadan lagaikan bulu Ramadan, menyia-nyiakan hak Ramadan? Maka ini dikhawatirkan kata beliau, ditakutkan kata beliau, tergolong daripada hamba-hamba Allah yang kita selalu berlindung pada Allah. Baiknya pejut kamu ya Allah daripada golongan-golongan yang celaka bak bulu Ramadan. Yang lain mutume bahagia, tapi kamu hana tersentuh hati, kamu hana lembut hati ketika datangnya Ramadan. Kami jadikan sama bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Ada 4 perkara tunggu-tunggu yang dirahmati Allah yang kita bisa mengetahui apakah diterima apa yang kita kerjakan ataupun tidak diterima. Yang pertama, orang yang berangkat untuk berperang membela agama Allah, kemudian dia pulang tidak wafat, tidak syahid di dalam perjuangannya membela agama Allah. Andai kata ketika dia pulang sampai ke kampungnya tidak ada perubahan, tidak bertambah kebaikannya, maka kata Abu Nasrah, ini perjuangannya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan umrah, ketika dia pulang tidak bertambah kebaikannya dibanding dengan sebelum dia melaksanakan haji dan umrah. Watewa umrah hana beda wate sigolom wa umrah, naudzubillah bahkan lebih kurang sigolom ja umrah. Kemudian watewa haji hana beda, artinya kurang kebaikannya sesudah dia pulang daripada haji. Kata beliau, ini mardud, haji dan umrahnya naudzubillah tidak diterima. Yang ketiga, orang yang sakit, ketika sembuh daripada sakit, dia tidak bertambah akan ketaatannya kepada Allah, dia tidak bertambah kebaikannya kepada Allah. Itu tanda sakitnya tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang biasa kita dengar, dengan sakit maka dosa tanya luruh gepampun oleh Allah. Tapi kata beliau kan bandum, tandanya apabila sembuh daripada sakit, dia bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah kebaikannya, maka itu tanda dalam waktu sakitnya diampuni dosa oleh Allah. Yang ketiga, man shama ramadhana, orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian ketika datangnya nanti hari raya fitri dan selanjutnya tidak bertambah kebaikannya kepada Allah, tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, kata Abu Nasrah, maka tandanya Ramadannya tidak diterima oleh Allah, tandanya puasanya tidak diterima oleh Allah. Karena hakikat daripada puasa, la'allakum tattaqun, pastilah kamu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi selesai daripada Ramadan tidak bertambah ketaatannya, tidak bertambah akan kebaikannya, kata beliau, ini hamba-hamba yang tidak diterima Ramadannya, na'udzubillah, tidak diterima puasanya. Maka yang kita doakan hendaknya diterima oleh Allah. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudina, jangan kau jadikan kami ya Allah
pada malam-malam Ramadan ini sebahagian daripada hamba-hamba yang celaka, hamba-hamba yang mardudin, yang tertolak, yang ditolak apa yang kami kerjakan, malah ditolak sebelum dikerjakan. Baik kena kata nyantalake ba Allah, artinya hana tunaikan hak Ramadan, hana beda ada mudih wati Ramadan talik jamaah saban lagi ke Ramadan, wati Ramadan tabaca Quran saban lagi ke Ramadan. Maka hana doa begah nyoke naudzubillah enho menteng. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.